Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 2 yang mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan antara ilmu fikih dan usul fikih. Langsung saja ke pengertian ilmu fikih. Dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari kata faqaha yang berarti memahami dan mengerti. Dalam peristilahan syar'i, ilmu fikih dimaksud sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i, amali atau praktis yang penepatannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Jadi secara umum ilmu fikih itu dapat disimpulkan bahwa fikih itu sangat luas sekali, yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. B. Pengertian ilmu usul fikih. Setelah memahami ilmu fikih di atas, di bawah ini kita membicarakan usul fikih. Sebagaimana diketahui, usul adalah akar atau juga dapat diartikan dasar dalam arti tamsilah. Perkataan dasar yang dipergunakan dalam pengertian benda atau seperti dasar kain untuk bajunya misalnya. Akan tetapi dasar adalah bahan-bahan yang dipergunakan oleh pikiran manusia untuk membuat hukum fikih yang menjadi dasarnya, yaitu 1. Al-Quran, 2. Sunnah Nabi besar Muhammad SAW, 3. Ra'yu atau akal seperti qiyas dan ijma adalah alat yang dipergunakan oleh pikiran manusia untuk membentuk hukum tersebut. C. Perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Dari uraian di atas terlihat perbedaan yang nyata antara ilmu fikih dan usul fikih. Jika ilmu fikih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Hubungan ilmu fikih dan usul fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik atau logika dengan filsafat, bahwa mantik merupakan kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berpikir. Juga seperti hubungan antara ilmu nahwu dalam bahasa Arab, di mana ilmu nahwu merupakan gramatikal yang menghindari kesalahan orang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa Arab. Untuk memudahkan pemahaman dalam masalah seperti ini, kami menemukan contoh-contoh tentang perintah mengerjakan sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra yang terjemahannya sebagai berikut: Aqimis sholata lidulu kisamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai tenggelam malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Fikih adalah proses pembelajaran untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Usul fikih dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Ilmu fikih merupakan produk dari usul fikih. Ilmu fikih berkembang karena berkembangnya ilmu usul fikih. Ilmu fikih akan bertambah maju manakala ilmu usul fikih mengalami kemajuan, karena ilmu usul fikih semacam alat yang menjelaskan metode dan sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil nakli maupun akli. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya lanjutkan pembacaan makalah dari hasil presentasi kami. Tadi telah dibacakan oleh Abangda Maulana, teman saya. Judul-judulnya yaitu pengertian ilmu fikih, pengertian usul fikih, dan perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Nah, sekarang akan saya lanjutkan, yaitu dengan inti dari judul dari makalah kami, yaitu
hubungan usul fikih dengan fikih, dan selanjutnya judulnya yaitu hubungan kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Nah, hubungan ilmu usul fikih dengan fikih adalah seperti hubungan ilmu mantik dengan ilmu filsafat. Nah, ilmu mantik itu tahu kan? Ilmu mantik itu ialah ilmu logika. Jadi ibaratnya hubungan usul fikih dengan fikih itu ibaratkan seperti hubungan ilmu logika dengan filsafat, bahwa mantik merupakan kaidah berpikir yang memelihara akal agar terjadi keracunan dalam berpikir gitu. Juga seperti hubungan antara ilmu nahu dengan bahasa Arab, di mana ilmu nahu merupakan gramatika yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan kata-kata bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab. Demikian juga usul fikih adalah merupakan kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadi kesalahan di dalam mengistinbatkan atau menggali hukum. Nah, mengistinbatkan itu arti maksudnya menggali hukum gitu. Nah, di samping itu, fungsi usul fikih itu sendiri adalah membedakan antara istinbat yang benar dengan yang salah, sebagaimana ilmu nahwu berfungsi untuk membedakan susunan bahasa yang benar dengan susunan bahasa yang salah. Dan ilmu mantik itu untuk mengetahui argumentasi yang ilmiah serta kesimpulan yang ilmiah pula. Itu tadi termasuk hubungan usul fikih dan fikih. Selanjutnya hubungan kaidah fikih dengan usul fikih. Nah, kaidah usuliyah memuat pedoman penggalian hukum dari sumber aslinya baik Al-Quran maupun Sunnah dengan menggunakan pendekatan secara kebahasaan. Namun, kedua kaidah tersebut merupakan patokan dalam mengistinbatkan suatu hukum. Satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling membutuhkan dalam sasarannya menetapkan hukum Islam terhadap mukallaf. Tahu mukallaf kan? Mukallaf itu maksudnya muslim yang dikenakan kewajiban, seperti orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balik gitu kan, itu artinya mukallaf, orang yang udah kena kewajiban. Jadi kalau orang mukallaf yang nggak sholat, dia nggak puasa, itu udah kena kewajiban, dia udah kena dosanya gitu kan. Mohon maaf ya, bukan mu'allaf. Mu'allaf itu, kalau mu'allaf itu ialah orang non muslim terus masuk ke muslim gitu, ke Islam, itu namanya mu'allaf. Jadi dalam contoh surah Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah, yang dalam artinya yang dalam surat itu maksudnya mengartikan bahwa daging babi, daging babi, darah, bangkai itu menjelaskan bahwa itu haram di dalam surat itu, di dalam ayat itu. Jadi maksudnya apa? Yang berkaitan dengan usul fikih itu tadi. Dalam surat itu mengatakan daging babi, darah, bangkai itu mengatakan haram. Nah, haram itu ialah fikihnya, itulah hukumnya. Jadi ayat itulah yang usul fikihnya, itulah asalnya. Jadi daging babi haram berasal dari ayat itu. Ayat itulah usul fikihnya. Nah, jadi langsung kita masuki kesimpulan dari hasil makalah kami, hasil presentasi kami, bahwa ilmu fikih ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Dan usul fikih adalah dasar yang dipakai oleh pikiran manusia untuk membentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai masyarakat, sebagai anggota masyarakat. Dan perbedaannya yaitu ilmu fikih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka usul fikih bicara tentang metode proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Yang itu tadi ya, yang saya sebut tadi, contohnya tadi di dalam surah Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 3 tadi, itu tadi hukumnya haram,
dan hukum haram itu berasal dari mana? Dari ayat itu tadi. Itulah hubungannya gitu kan, hubungan antara usul fikih dengan fikih. Mungkin itu aja hasil makalah kami, hasil pembacaan presentasi kami. Buat teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang dari kami gitu kan, boleh ditanyakan. Buat teman-teman sekalian, kami persilahkan. Terima kasih.